Assalamualaikum. Miring gak sih Om? Enggak. Aman ya? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Cabai pangsit. Canda Bebas. Bareng Pange sama Om Willy. Canda Bebas bareng sama. Canda bebas bareng sama. Itu bareng sama lagi. Canda Bebas, Pange sama Om. Sama Om Wit. Ya benar. Oke, kali ini kita kedatangan yang anak kafe banget. Lupa. Anak kafe banget. Lu kafe di mana-mana di utara, siapa nggak kenal dia? Iya. Jamlay Cafe guys. Halo guys. Kenalin dulu dong, siapa nih? Nama gua Dandi. Ya. Ya udah, gua ya itu Dandi. anak-anak kafe gitu Anak-anak kan. kafe. Oh Dandi bukan Dendi ya? Dandi dong. Berarti selama ini gue salah ya? Salah lah. Banyak karena mungkin karena belakangnya nama gua ya jadi dipanggilnya Dendi. Padahal sebenarnya Dendai. Dendai. Dendai lu 50 juta. Denda itu. Oh kayak iya. Pakai masker. Denda. Gue tamparin yang denda buat 50 juta gak pakai masker. Dan kegiatan selain ngafe-ngafe apa? Gue untuk saat ini sih kayak baru lulus kuliah kan Bang ya. Jadi kayak gue masih pengangguran sih, kayak freelance juga, kayak job MC, kayak model gitu. Oh, model juga. Iya. Model juga. Gitu deh. Sama podcast kan ini dia. Instagramnya dong, Instagramnya apa? Instagramnya @dandyh DANDY ADH. Ntar gue tampilin deh. Bener ya? Aku Di sini. tampilin. Di Iya sini. boleh. Susah ngedit ya? Boleh. Berarti lulus angkatan? Gue angkatan 2016, cuma gue kemarin sempat extend gitu kan, jadi gue lulus 4,5 tahun sih. Harusnya gue 4 tahun. Kuliah di mana? Gue Kalbis, Pulau Mas, samping Jayabaya. Oh yang gedungnya gede itu. Oh my god, sarkasnya dapat banget guys. Oh yang mahal itu ya? Iya, alhamdulillah. Iya benar. Udah lulus? Udah. Oh, Udah banget, gimana sih? Udah dapat SKL berarti? Belum, SKL belum, baru kemarin sidang bulan Februari. Dan sekarang ya nunggu SKL-nya aja sih. SKL itu surat keterangan lulus. Oh. Kalau ada itu boleh ngelamar kerja walaupun belum wisuda. Bisa ngelamar. Wisuda tapi udah. Belum. Kan SKL-nya aja belum lulus, gimana mau wisuda ini SMA udah. Iya kan? IP berapa terakhir? IPK. Aduh jangan ngomong IP deh. 4, Enggak nyampe. 2,9 aja gue udah alhamdulillah. sama berarti kita. Enggak sih, gue 3. Anjing sombong lu, males sombong brengsek. Gue pas dia nyebut 2,9 gue udah senang sama gitu. 3 brengsek. Tapi gue di semester 1 tuh pernah 1 koma gitu loh. Gara-gara gue gila main. Biasa kan anak-anak yang baru, mahasiswa baru tuh biasanya gila-gila solidaritas kan. Kaget. Kayak nggak masuk kelas, udah yuk nggak masuk semua. Gitu-gitu gue ditinggalin nih, tugas sudah pada ngerjain, gue belum gitu. Akhirnya ya udah nilai gue 1 koma. 1, Terperangkap. beli handphone Cina 1 aja. IP 1, mau Ada beli 1 juta juga. mau beli handphone Cina. Second. Iya. Oke. Kita angkat ininya dia lah biar dia nggak lupa sama skripsinya. Kita angkat judul dia deh. Kita kan sebagai dosen penguji nih kita. Pembambang. Ditakar lagi dong gue. Dosen pembambang ini. Pembangkang. Apa dari kemarin Den? Jadi gue ngebahas karena gue di jurusan broadcasting, jadi gue ngebahasnya tuh tentang web series gitu. Judulnya tuh analisis resepsi remaja mengenai hubungan kaum gay dalam web series. Together the series nih. Pasti kalian pada nonton nih kalau series Thailand ini. Di mana Netflix enggak? Di YouTube sama di Line TV sih. Dulu tuh kenapa gue ngangkat series ini, karena series ini tuh benar-benar sempat jadi trending kan di Twitter gitu-gitu kan. Oh gitu. Apalagi pemerannya tuh kayak pada cakep-cakep gitu kan. Jadi kenapa nggak gue angkat nih, karena emang Indonesia juga kan negara kita kan emang belum menolak, dan selain itu kan hubungan sama jenis itu dilarang kan nama agama, semua agama dan negara pun juga. Jadi kenapa nggak gue angkat nih, karena menurut gue ini hal yang menarik buat gue angkat gitu. Tapi bukannya ada beberapa negara yang sudah mengiyakan ya? Mengesahkan boleh memberi kebebasan gitu. Iya ada sih, tapi gue kurang tahu, kayaknya nggak tahu sih negara mana. Tapi untuk kita yang masih budaya timur kayaknya belum deh Om. Iya dong. Iya kan belum lah. Tapi banyak kan kayak di Indonesia banyak kayak semacam kayak pengen apa ya, pengakuan lah. Ada nggak sih kayak kalau kata ini semacam wadah untuk orang-orang kayak gitu, ada nggak sih? Aduh, gue sih kurang tahu ya, tapi kenapa lah gue ngangkat skripsi ini, karena menurut gue nih kayak homoseksual atau kayak LGBT ini sekarang kan udah mulai
ini kan nyorot nih ke publik nih ya nggak sih? Iya. Lu nggak ngerasain nggak sih bang kayak orang-orang LGBT ini sekarang udah beralih ke YouTube gitu-gitu loh. Jadi kayak sebenarnya udah mulai menunjukkan identitas dirinya, jati dirinya ke publik gitu loh. Kenapa gue ngangkat ini? Iya benar. Berarti ada juga ini potong kalau gue salah ya. Berarti dengan lu ngangkat judul ini ada keinginan lu untuk ngebantu atau support kaum teman-teman yang LGBT untuk berani keluar ke media gitu, nunjukin dirinya gitu. Enggak support juga sih. Jadi gue tuh lebih pengen ngangkat toleransinya gitu loh, karena menurut gue tuh menurut pandangan gue ya, LGBT itu sebenarnya bukan perilaku yang menyimpang sih menurut gue, karena di orientasi seksual itu sendiri ada terbagi jadi 3 kan, heteroseksual, biseksual, sama homoseksual. Berarti kan itu kan identitas seksual. Jadi sebenarnya orang-orang bisa milih nggak sih identitas seksual lo apa gitu, bukan cuma heteroseksual doang. Yang pertama itu yang normal. Iya, heteroseksual itu normal, lawan jenis. Iya. Yang kedua biseksual ini semua gender, bisa kedua-duanya. Iya. Yang ketiga homoseksual sama jenis, baik itu cewek sama cewek maupun cowok sama cowok gitu doang sih. Oh, berarti cewek ke cewek masuknya ke golongan homoseksual ya? Homoseksual, sebenarnya homoseksual itu kata-kata dari hubungan sama jenis, tapi orang-orang tuh banyak nyalahatin homoseksual itu cuma cowok sama cowok doang, padahal kalau cowok sama cowok itu lebih ke gay. Oh iya benar. Selama ini berarti gue juga salah dong. Iya salah. Thank you loh, udah dibarusin. Riset sih curang dia enak. Alhamdulillah. Tapi pasti lu bikin skripsi riset ke mana-mana kan pasti kan. Sumber-sumbernya ada beberapa sumber-sumber kan. Gue lebih ngangkat informan gue sih anak remaja kan, karena remaja ini menurut gue tahap yang masih nyari jati dirinya mereka gitu. Sama kan kalau remaja ini ada tahap confuse-nya, dia tahap kebingungannya, dia nyari jati dirinya karena dia masih labil nih umur segitu. Karena skripsi gue ini ngangkatnya umur 17 sampai 21 tahun itu masuk ke remaja akhir. Oke. Berarti gitu kita ya remaja akhir ya. Kita kan masih 20 nih. Masih 20 kan. Bukannya masih sweet 17. Ini ke 21 tahun ini. Sisanya. Ada zaman bayi. Hanya sisanya 21. Menurut hasil riset, karena kan udah lulus nih, berarti judulnya terus narasumbernya bisa dipertanggungjawabkan kan, udah valid kan, karena udah lulus nih. Kalau nggak valid, dosen penguji gua samperin nanti lu nggak, berarti lu ngeceknya nggak semua. Berarti menurut hasil riset, menurut lu dan seberapa besar circle mempengaruhi? Menurut gue kalau circle itu emang sangat mempengaruhi sih buat orientasi seksual seorang. 0 sampai 100 berapa persen? Berapa ya? Menurut lu aja. 70%. Wah, berasa dong ya. Iya. Besar dong. Karena circle itu kan kita nyari orang yang benar-benar klop sama kita kan. Misalkan kalau kita punya orientasi seksual yang salah, pasti kita kayak bergaulnya sama orang-orang yang sama kayak kita. Dan kalau kita bergaul sama orang yang kayak kita, itu dukungan dari mereka, support dari mereka kuat dong. Ya sih. Karena orang tuh sebenarnya butuh support system juga. Kalau misalkan lu dari keluarga ditolak dengan orientasi seksual lu menyimpang, lu butuh orang-orang yang benar-benar nge-support lu. Biasanya biasanya pengaruh lingkungan tuh benar-benar kuat banget sih. Itu circle mempengaruhi sekitar 70% untuk orang yang udah nyebur ke circle itu. Iya. Tapi kalau untuk terjebur, ada nggak yang begitu? Dia sebenarnya awalnya biasa aja nih, tapi karena terlanjur di circle itu, jadi ngikut, itu bisa juga. Tergantung orangnya masing-masing sih. Tapi kalau biasanya kan kalau misalkan orang normal gabung ke circle itu, biasanya dia cuma ngebatasin buat kayak silaturahmi aja nih, nggak benar-benar ikut ceritanya dia. Biasanya kan kalau circle kayak gitu tuh lebih sharing sih pengalaman, kayak lu sama pacar lu gimana sih, kayak gini-gini nggak sih, oh yaudah dong ayo coba sih kayak gini. Nah kalau biasanya kalau orang-orang yang normal gitu-gitu cuma ya udah cuma kumpul bercanda-bercanda mah bercanda-bercanda biasa lah. Kalau orang-orang kayak gitu kan suka bercanda kan, suka touchy gitu kan. Ya udah lebih ngerespon orang-orang itu aja sih. Menurut circle yang pernah lu lihat, yang lu tahu dan yang lu riset, ada yang begitu?
yang nggak sengaja kejebur, padahal dia normal nih, tapi dia kebetulan ada di circle itu dan ikut. Ada nggak? Akhirnya ikut. Ada nggak? Ada, tapi gue nggak tahu sih dia. Tapi dia pernah katanya tuh pacaran sama teman gue. Gitu. Oke, berarti ini orangnya deket ya? Dekat. Selingkungan ya? Terus? Tapi dia tuh lebih ke diem-diem, ngerti gak sih? Nggak seterbuka kita di circle gitu loh. Iya. Dan setelah putus ya udah dia ngejauh gitu si yang normal ini gitu. Biasanya orang-orang yang kecebur di situ tuh kalau misalkan berubah kejebak itu dia lebih kayak belum bisa ngakuin sih, karena dia masih malu, masih kayak tahu dampaknya gimana gitu kan. Oke. Kayak gitu aja sih. Ya enak nih nanya-nanya. Kebuka, otakku kebuka. Selama ini yang lu pendem, lu Iya. pengen nanya ke temen lu kan karena ada perasaan gak enak Gue ya. takut tersinggung. Iya, gue takut dia tersinggung. Iya benar. Sekarang dia open nih. Oke, tanya apa aja ya. Udah gue tanya sepuas gue aja kan. Riset dia juga kan. Iya, riset. Bisa dipertanggungjawabkan ya. Dia seputarnya itu kan. Betul. Skripsinya itu. Jadi enak sih. Banyak nih. Ada lagi Dan. Menurut hasil riset lu dan pengamatan lu, biasanya titik awal orang bisa ke homoseksual atau sama jenis lah ya. sama jenis lah, homoseksual kan udah laki-laki ke laki-laki, perempuan ke perempuan kan. Iya. Titik awalnya biasanya apa sih pengaruh terbesarnya? Tapi Selain gen ya, tapi yang gen ada nggak yang gen? gue malah justru gue kan triangulasi gue psikolog kan. Oke. Jadi sebenarnya tuh yang menyebabkan homoseksual itu belum untuk saat ini tuh belum ada yang faktor utamanya, karena dia tuh multifaktor, bisa dari lingkungan, bisa dari web series, visual pelecehan juga gitu. Iya, masa lalu mereka. Jadi banyak sih sebenarnya faktor-faktor orang-orang yang nyebabin jadi homoseksual gitu, nggak ada faktor utamanya sih. Karena gue juga banyak ya, teman gue ada beberapa yang masa lalunya dia ya itu yang dibilang itu pelecehan. Iya, pelecehan. Sakit hati karena masa lalunya? Kalau sakit hati mungkin pelecehan aja, karena mungkin awalnya kayak nggak suka, dipaksa, jadi akhirnya dia mau coba berontak nggak bisa kali, mungkin ya. Tapi akhirnya sorry gue belum dapat nih. Pelecehan misalnya cewek sama cowok gitu maksud lu? Apa sih? Enggak, jadi biasanya tuh pelecehan ini kayak misalkan ada omnya yang homoseksual. Biasanya dia suka pelecehin keponakannya gitu, dan keponakannya tuh belum berani speak up gitu, karena kan masih kecil. Nah biasanya itu ada traumanya gitu loh. Jadi pendem traumatik ya. Gitu sih. Terus juga ada juga sih yang menurut gua riset kayak informan gitu, ternyata tuh orang yang nyebabin homoseksual terutama gay itu tuh gara-gara adanya fatherless, nggak ada ayah, sosok ayah pas di itu grup gue namanya fatherless. Ayah. Serius? Tanpa ayah. Serius? Iya, jadi nggak ada sosok figur ayah di keluarganya gitu loh. Merasa kehilangan sosok ayah dan mencari sosok itu di sosok yang lain. Enggak juga sih, bisa juga kayak gitu, tapi kayak bisanya kan kalau ada ayah gitu kan lebih diarahin dong, kayak kamu main bola, kamu salat ke masjid gitu nggak sih kalau Islam gitu, kamu ke gereja gitu. Karena jadi dirinya dia sebagai laki-laki. Berarti lesnya itu yang mengarahkannya nggak ada, bukan part yang hilang kasih sayang dari ayah. Nah kalau emang nggak ada sosok figur ayah gitu kan, berarti dia lebih dekat ke ibu, sedangkan ibu itu kan sifatnya feminim dong, otomatis itu sebenarnya bakal ngebentuk juga gimana si anaknya itu loh. Itu sih. Apa next pertanyaan kita? Apa ya? Kita lagi di mana ini? Oke, ada minuman kita. Apa masuk bang? Thank you. Ini milkshake coklat. Lu tahu menunya lu? Iya. Milkshake coklat salah satu minuman favorit juga di Bang Black sini. Soalnya milknya di shake ya. Iya. Milkshake. Pas di shake ada milknya. Iya. Milk apa dulu nih? Ya. Milk kanan, milk kiri. Kan ada milk cair, ada milk kental kan? Ada. KNTL. Kentul. Ini udah speaker nih, aduh belum naik nih.
Ini kita lagi di Bang Black, Om. Iya. Berarti Dandi baru pertama kali kesini? Baru pertama kali. Responnya Apa? ngelihat tempat. Gede banget sih, sampai kayak dipikir ini kayaknya bukan kafe. Ini kayaknya museum deh. Kayaknya museum deh, soalnya antik-antik semua gitu kan. Iya. Gitu. Termasuk orang-orang kan yang aktif juga. Iya bener lah. Berak. Tapi tadi pas kesini sempat nyasar nggak sih? Enggak dong, karena kan gue kan anak Priok asli ya. Bagus. Jadi kayak ya lu salah Bilang, langsung deh. lu tanya Dandi di mana kafe, pasti dia tahu. Tahu dia. Kan kita support sistem akustik kan. Bagus. Iya nggak sih. Bagus. Di mana ada apnya di situ ada gua. Akustik itu apa ya? Apnoakustik. Kita mau berubah nama Itu dan ganti nama. Oh udah ganti. ya tadi lu bilang Apa? pada lulus. Demi apa? Sumpah. Padahal Semua grup gua personilnya udah nggak punya. Gak punya bapak. Bagus. Kok gua nggak masuk sih? Parah banget. Tapi lu kan broken bukan meninggal lo. Oh iya sih. Ya udahlah, Tapi- anggap aja nggak ada gitu kan. Boleh lah. Nanti Boleh. lamaran lu masih diterima kok. Yang kemarin. Yang apa? Oh iya ya. Lamarannya lewat DM bukan gitu sih. Nggak apa-apa. Lewat live ya? Live. Lewat Gue live. live. Guys, sekarang kalau mau ngelamar di Apnoakustik lewat live. Lah, pokoknya pantengin live Apnoakustik. Di situ ada kejutan-kejutan. Ini Instagramnya di situ. Bagus. Gua lagi yang ngedit bangsat. Pokoknya kalau cariin job kontrak buat Apnoakustik, 20%. potong 20%. Iya betul. Emang range harganya berapa sih Apnoakustik tuh sekali main? Gue sih nggak pentingin bayaran lah. Yang penting puas aja Enggak, ya. enggak. Kalau habis main gue nggak pentingin bayaran lah. Gue cari panitia dulu. Penting. Iya, Baik. iya benar. Kalau nggak dibayar gue tungguin tuh panitia. Lanjut kali ke topik ya. Oh iya. Boleh. Boleh. Jangan promo mulu kan. Boleh. Jangan promo mulu kan. Iya, betul. Kita balik ke bahan skripsi lu. Apa? Selama proses pasti banyak kendala, banyak tantangan lu nggak lah, kayak misalnya ini gue yakin gak nih bawa topik ini, kalau udah yakin gue harus kemana dulu nih, terus harus riset, lu harus riset circle atau teman-teman lu yang begitu. Apa kendala terbesar lu? Sebenarnya kendala terbesar gua sih kayak waktu itu kan lagi COVID ya. Jadi Oke. orang-orang tuh belum gampang buat ketemu gitu kan. Oke. Tapi mudahnya gue ini karena circle gue ini banyak yang kayak gini. Jadi memperbantu gue banget nih buat bahan skripsi gue. Jadi sebenarnya sih nggak terlalu mudah tapi nggak terlalu sulit juga. Jadi standar aja. Berarti kendalanya hanya karena pandemi aja, Iya, bukan karena topik yang lu angkat ya? Tapi sebenarnya gue juga takut ngangkat topik ini kan. Maksudnya kayak Oke. orang mikirnya, oh gue ini nih ngedukung nih. Iya. Oh gue ternyata tujuannya kayak lu bilang tadi, lu mau tujuannya tuh nge-support ini gak sih? Sebenarnya gue Iya. lebih yang gue ambil di sini poinnya rasa toleransinya aja sih Oke. sama manusia gitu kan. Jadi kayak kita tuh nggak boleh ngehakimin orang gitu sih. Dan setelah lu angkat judul ini, pasti kan teman-teman tahu, dosen pembimbing tahu, dan di akhir udah selesai dosen penguji mau nggak mau baca dan muji lu. Respon mereka tentang judul yang lu angkat. Responnya sih kayak mereka bilang kayak kamu tuh penelitian kamu menarik. Oke. Kayak ini tuh salah satu fenomena benar-benar perilaku yang benar-benar orang jarang orang ngangkat ini, karena orang biasanya tuh skripsi tuh nyari aman aja gitu kan, yang Iya, lebih iya. mudah buat diteliti. Sedangkan gue tuh karena emang dalam diri gue tuh kayak gue tuh rasa ingin taunya tuh tinggi banget Iya buat sih. sesuatu kayak gitu-gitu. Gue tuh emang kalau bisa dibilang tuh gue tuh pemikirannya kritis banget buat hal-hal yang kayak gitu. Gimana sih tanggapan orang mengenai kayak gitu? Karena di Indonesia pun ibaratnya bukan jangan di Indonesia deh, di semua pun kayak misalkan yang nolak kayak gini, kalau misalkan homo atau kenal homo atau gay pasti bilangnya jijik geli. Iya. Gimana sih? Tapi mikir nggak sih kalau misalkan salah satu dari keluarga kalian kayak gitu, otomatis kalian nerima juga kan? Iya nggak sih? Lebih ke mau nggak mau ya? Mau nggak mau. Sebenarnya tuh orang-orang kayaknya pada nerima, cuma pada sosok bilang Enggak. geli aja Munafik, gitu, munafik. munafik gitu kan. Nah gue intinya pengen kayak gitu aja sih. Oke. Dari Omid ada pertanyaan? Gua Yang ganjel di lu yang mau lu tanya, numpung
narsum kita terbuka banget nih. Iya. Udah riset juga kan. Tapi pernah gak sih lu ngalamin kayak misalnya pada saat lu riset nih di circle itu, intimidasi ada nggak sih dari orang-orang kayak gitu? Ngeintimidasi gue? Iya, lu ngapain sih buka-buka? Oh enggak dong, gue gitu. karena kesana kan kayak buka itu bener sih. Tapi kan informan gue di sini tuh bukan lebih ke orang-orang yang homoseksual, lebih ke informan gue ini lebih ke cowok normal. Dan gue di situ ada juga yang kayak gitu, tapi gue lebih nggak ngebuka aibnya dia loh. Jadi gue tuh kayak cuma bilang pandangan lo terhadap homoseksual gitu-gitu. Tapi kan dari jawaban dia, kalau emang dia homoseksual kan berarti dia lebih kayak ngedukung dong kayak. Oke. Jadi itu sebenarnya kita bisa nyari kesimpulan sendiri sih lewat jawaban-jawaban mereka. Jadi gue kayak nggak ngejerumus pertanyaan yang berbeda. Lo homo nggak sih? Cuma gue di pertanyaan skripsi gue tuh cuma kayak tanggapan mereka mengenai homoseksual itu apa, pengaruh lingkungan penting gak sih bagi mereka, keterbukaan buat orang tua pengaruh gak sih, gitu-gitu dong. Berarti dari judul lu ini di saat lu nyebar kuesioner, ada kan nyebar kuesioner kan? Enggak, gua wawancara. Wawancara ya? Di saat lu wawancara, target wawancara lu random? Apa udah lu pilih yang menurut lu kira-kira lu punya jawaban dari dia? Enggak, gua random semua. Pokoknya, tapi kriteria pemilihan informan gue ini yang pada dasarnya remaja, jadi dari umur 17 sampai 21. Di luar 21 gue nggak gue pilih sebagai informan, walaupun temen gue banyak yang di atas 21 dan kayak gitu. Itu sih. Gue kan masih 20 nih, kenapa nggak lu tanya kemarin jadi informan? Kan gue juga baru tahu kalau lu berdua pacaran. Mau tunangan, jangan di gitu-gituin lah ntar. Mau tunangan bukan pacaran lagi. Dia nggak tahu om. Dia udah ada cincin, gue pakai cincin berdua. Oh iya. Itu sih doang. Mau nikah di mana sih? Seluruh Indonesia kita tahu. Tapi kan beda agama. Oh, iya. Om It kan Muslim, nggak boleh pakai emas, jadi dia pakai putih. Oh iya benar. Ya, gue kan Kristen, jadi gue boleh pakai emas. Kita beda agama Kita ya. beda agama. Udah beda agama, sejenis lagi. Laknatullah. Hujan meteor di atas genteng ini loh. Oke, menurut informan yang lu wawancara, ya, yang mengiyakan, yang support atau yang menurut lu, oh informan gua juga pelaku nih. Nah, yang lu tahu apa kendala atau apa respon mereka menurut pandangan orang-orang sekitar mereka gitu tentang pilihan yang diambil gitu. Ada yang caci maki kah, ada yang ngejauhin kah, apa circle-nya berkurang gitu? Oh enggak, kalau circle dia lebih terbuka sama circle dia sih, karena rata-rata teman gue yang kayak gini dia tuh circle-nya sama kayak gitu semua. Okay. Tapi dia enggak, kalau di rumah atau kayak di keluarga, di lingkungan rumah dia nutupin. Gitu. Menurut lu, pandangan lu bisa nggak sih ngebedain orang atau laki-laki, wah ini homo nih, ini normal nih, dari sepenglihatan lu aja? Bisa Kasat mata ya, kasat mata. Gue ciri khas tertentu apa sih? gue nggak jago sih, rata-rata teman-teman gue yang jago buat ngebedain kayak gitu-gitu kan. Oke, karena kita apa namanya? Apa? Bintang tamu kita Dandi, langsung kita panggil aja yang kompeten. Kita panggil aja lah. Dokter Boyka. Enggak, salah ya. Dokter Boyka dokter itu ya. Dokter Boyka mah dokter Boyke dia mah. Boy tapi ke. Tapi rata-rata ya kalau menurut pemahaman gue, orang-orang yang kayak gitu tuh biasanya udah punya eye contact gitu loh. Kayak biasanya tuh orang yang orientasi seksual kayak gitu, biasanya tuh dia sering liatin mata orang gitu. Dan ntar kalau diliatin lagi kayak Malu-malu. Bisa Bisa juga dari misalnya kayak ke temen nih, teman kayak misalnya lu kita baru kenal gitu-gitu, dia ngasih perhatian lebih, nggak selayaknya dia ngasih perhatian ke teman yang lain kayak gitu. Itu udah menurut gua kayak, oh tanda dia kayak gini nih, nggak sih?
ada yang beda lah ya. Iya, pasti tahu lah, sama aja sih kayak menurut gue sama aja sih kayak orang-orang yang PDKT pada umumnya, ya nggak sih? Iya. Gue nggak tahu lah, gue kan nggak ini. Ya kalian waktu itu PDKT gimana sih? Kalau gue Sama-sama suka main musik. Oh, suka main Iya. musik. Ya. Kalau gue ngalir aja kok. Jangan om anjing. Semua nonton ini. Kan dia yang main dulu. Semua nonton ini anjing. Malu nonton lagi blacklist dari kakak. Mau gue nonton anjing YouTube gue di rumah. Dan oke lah, kita udah mau ke akhir ya. Respon apa sih yang mereka harapkan dari dunia sekitar? Sebenarnya tuh ya kayak mereka tuh nggak butuh, masa faktor utamanya tuh nggak butuh disupport sih sebenarnya, lebih kayak nerima menghargai aja sih. Kadang-kadang kan orang-orang yang jujur ya, gue juga kadang-kadang suka sedih gitu kalau kayak misalkan ada orang yang nganggap homoseksual gitu-gitu kayak langsung dikata-katain gitu, ngerti gak sih? Menurut gue kan ya mereka yang begitu tuh mereka milih orientasi seksualnya dia apa gitu. Jadi hak mereka, dan mereka juga nggak ngerugiin orang-orang yang kayak gitu, nanti kan? Iya. Intinya sih selama nggak ngerugiin lu, jangan ganggu hidup gua lah, jangan ganggu hidup. Ya lebih keterima perbedaan aja sih, karena kan negara kita juga kan banyak kan Bhinneka Tunggal Ika kan, berbeda-beda tapi satu kan, ya nggak sih? Kenapa Indonesia bisa nerima multi agama, multi suku, tapi nggak bisa nerima multi orientasi seks gitu? Karena di agama pun kan, seluruh agama pun kan nggak ada yang ngebolehin ngayain. Iya ya. Iya dong. Iya nggak sih, di Kristen kan nggak boleh kan? Nggak tahu. Iya nggak boleh. Di Islam juga nggak boleh. Di semua agama pun nggak boleh. Iya. Makanya itu. Mungkin karena udah pilihan hidupnya atau Iya apa sih. Dan sebenarnya nggak bisa disalahkan juga kan, untuk teman-teman kita yang ada di situasi itu loh. Iya benar. Nggak bisa disalahkan. Karena mereka juga sebenarnya nggak mau seperti itu kan, tapi emang anak. Gue yakin sih sebelum dia milih untuk jalan itu hatinya berantem. Pasti ada trigger kan? Pasti ada trigger. Tapi ada juga yang dari kecil udah mainnya sama cewek, jadi dia lebih nyaman nih, jadi ngeliat cewek tuh biasa aja, kayak gitu-gitu juga bisa sih mempengaruhi gitu. Iya. Perlakuan mungkin ya. Perlakuan dari kecilnya ya. Karena kan memang ada juga beberapa yang orang tua pengen cewek, tiba-tiba lahirnya cowok, diperlakukan seperti cewek. Ada juga kan, atau gedenya kayak gitu. Ada temen gue SD. Berarti mungkin intinya untuk teman-teman yang ada di kondisi itu, ya ini hidup gua, jangan usik gua gitu lah, biarin kita jalan masing-masing aja gitu ya. Iya, sebenarnya kan kayak ya udah, dosa orang tuh beda-beda nggak sih? Kayak belum tentu kalau kita normal nih, kita normal kan. Kalau belum tentu kita normal, kita nggak punya dosa gitu. Betul. Jadi Betul. Semua orang punya dosa, cuma caranya yang berbeda. Iya benar. Ya udah saling toleransi aja. Canggih. Jam terbang. Caranya berbeda. Jam terbang. Sekitaran Priok, Sekitaran Rawabadak dong ya. Rawamangun juga bisa. Rawamalang bisa juga. Penutup nih, pertanyaan penutup. Iya. Dan harapan lu buat diri lu sendiri kedepannya apa, untuk karir lu mungkin yang model yang apa, terus harapan buat ya apa yang lu angkat sekarang nih, harapannya apa? Buat teman-teman kita yang ada di kondisi itu. Iya. Harapan buat lu dulu ya. Ya buat diri lu buat sendiri. gue ya. Ya udah, semoga sukses aja gitu kan ke depannya kan. Amin ya Allah. Kalau yang mau endorse boleh tuh. Di sini ya Instagram. 20% buat cabai pangsit. Buat terus kayak buat teman-teman yang kayak gitu juga ya. Kayak skripsi yang gua angkat ini. Ya udah lebih terbuka aja, tapi jangan frontal banget sih. Maksudnya ada orang yang normal kayak gitu, ibaratkan lo orientasi seksualnya salah nih, ada nggak semua orang bisa lu bercandain kayak lu sentuh badannya, lu ada ya, walaupun itu konteksnya bercanda, cuma kan nggak harus kayak gitu. Menurut gua terlalu berlebihan sih. Kalau lu mau di respect sama orang, ya lu harus respect juga sama orang-orang yang normal kayak gitu. Betul. Setuju sih. Intinya itu aja sih. Oke. Udah. Ganti. Bagus loh.
Kita dapat pencerahan ini. Thank you Keren. Dandi udah Soal- mau datang. Semoga berguna juga ya buat yang nonton ya. Pasti. Iyalah, pasti. edukasi ini loh. Edukasi. Pandangan. Udah tutup? Thank you ya Dandi udah mau datang di sini. Thank you juga buat Jangan bosan kalau temennya undang Dandi, lagi Diko. next. Makasih ya. Buat Next Diko ya. yang mau Di hari-hari ke depan kita janjian. kita bahas apa nanti boleh aja di komen ya. Ya boleh. Di komen apapun pembahasannya, siapa yang mau ikutan podcast di kita juga nggak apa-apa, langsung aja DM Instagram kita Ya. @cabepangsit. Boleh. Kita tutup ya. Boleh. Wabillahi Topik taufiq wal hidayah. ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Kayak abang Noone anjing.